Bismillahi masyaallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Yang Allah hormati para saudara-saudara semua yang hadir pada malam Rebo, aktivitas pikir ziarah di tempatnya Bu Yumi Raksana. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan mendapatkan berkah dan hidayahnya, sehingga kita menjalani hidup tambah lebih baik. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini, istri-istri kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, santri-santri, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dohir batin, diberikan rezeki yang luas, diberikan ilmu yang manfaat dan barokah ya robbal alamin. Seperti biasa, mari kita sama-sama belajar saling mengingatkan tentang nilai-nilai kebaikan. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Fatihah dulu terhadap pengarang kitab Wasatul Mustafa. Al-Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab malam ini, mangga kita sama-sama belajar bareng-bareng. Nanti kita sama-sama kita kembangkan, kita diskusi, ya bisa kita nanti pada tujuannya adalah supaya kita mendapatkan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pesan terhadap Sayyidina Ali, umumnya terhadap umatnya. Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali. Kata Nabi, wahai Sayyidina Ali, utlub, carilah kamu. Ya, utlub, carilah kamu al khairo, ing kebaikan. Carilah kamu nilai-nilai kebaikan dimanapun kita berada, di rumah, di pesantren, di majelis, di tempat kerja, di mana saja kita ayo cari kebaikan. Karena jangan sampai hari ini baik, besok kita tidak baik. Hari ini baik, besok harus lebih baik daripada hari ini. Yang tadinya nggak sholat bisa sholat, yang sudah melakukan sholat 5 waktu ada tambahan sholat sunahnya, yang tadinya nggak dzikir Quran, nggak baca surat Al-Quran jadinya bertambah, yang tadinya baca sholawatnya 10 kali bisa bertambah terus, tambah banyak sholawatnya. Yang tadinya malas silaturahim jadi silaturahim. Yang tadinya nggak pernah sodakoh terus jadi sodakoh. Yang tadinya nggak pernah sholat malam, sholat tahajud jadinya sholat tahajud. Sholat tahajud itu penting karena sholat sunnah itu yang disebutkan dalam Al-Quran juga itu sholat tahajud. Ya, ziarah juga itu penting. Hatta jurtumul makobir, yang tadinya nggak pernah ziarah, bekal rajin ziarahnya. Ini dalam rangka apa? Kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Sesuai utlub al khairah, carilah kebaikan dimanapun berada. Yang tadinya tidak hormat, tidak baik terhadap orang tua jadi tambah baik terhadap orang tua. Yang tadinya nggak baik terhadap guru-gurunya jadi tambah baik terhadap guru-gurunya. Yang tadinya tidak peduli terhadap masyarakat, terhadap orang lain menjadi kita peduli
terhadap orang lain. Dalam rangka untuk apa? Selalu terus mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, simple. Terus inda sabahil wujuhi, selain kita carilah kebaikan dimanapun berada. Kata Rasulullah itu, jika kita bertemu dengan orang ganteng nih, ini ganteng-ganteng semua nih. Nah, jangan lihatnya gantengnya, cari kebaikannya orang tersebut tuh. Ketika kita bertemu dengan orang yang seumpama jelek, maka carilah kebaikan. Artinya apa? Kita memandang makhluk Allah, makhluk orang lain, jangan dari dohirnya saja, jangan dari luarnya saja, tapi apa? Kita pandang hatinya, pandang kebaikannya. Tujuannya apa? Supaya kita melatih jangan sampai kita berprasangka buruk terhadap makhluknya Allah. Prasangka buruk itu akan menjadi hijab hati kita, hijab pikiran kita. Kalau hatinya terhijab oleh Allah, maka yang ada adalah apa? Emosi, nafsu, pertengkaran. Karena apa? Karena setan itu kalau dalam Al-Quran itu hanya menggoda itu dua. Yang pertama itu supaya makhluk Allah itu apa? Marah. Kalau kita udah marah, makanya apa kata Rasulullah? Wala taghdab, janganlah kamu marah. Kalau sifatnya marah jadinya apa? Permusuhan. Kalau permusuhan yang jadinya apa? Bertengkar. Ini jangan sampai. Kalau kita hatinya terhijab, kalau akal kita terhijab, apa pikirannya itu apa? Jelek aja. Pikiran ke orang lain nafsu aja. Pikiran terhadap makhluknya Allah siapapun itu nggak baik. Nah maka itu terhijab. Jadi apa? Ilmu masuk ke hati, ke pikiran itu sulit. Nah kalau ilmu masuk dalam hati pikiran kita sulit, berarti tandanya apa? Satu, kita banyak dosanya. Dosa itu bukan berarti kita mengambil mencuri barang orang lain, tapi ada perkara-perkara dosa yang sifatnya itu adalah sifatnya hati yang nggak baik, sifatnya pikiran yang nggak baik. Ini yang terpenting dalam menjalankan kehidupan. Mana kata Nabi, carilah kebaikan dimanapun berada. Yes. Terus yang selanjutnya kata Rasulullah, wakrim, muliakanlah kamu, muliakanlah, hormatkanlah, takdimkanlah terhadap siapa? Ad-doefa, tamu. Ini hormatilah kalau ada tamu, muliakanlah kalau ada tamu dimanapun kita berada. Ini penting, malam ini kita membahas keutamaan kita silaturahim. Ya, keutamaan kita silaturahim dengan siapa saja, dengan kiai, dengan para ulama, dengan guru, dengan kerabat, dengan teman kita silaturahim. Makanya Nabi sendiri itu memerintahkan silaturahim. Selain silaturahim itu menghapus dosa dan kesalahan kita, silaturahim juga itu apa? Memperpanjang umur. Silaturahim juga apa? Tangfaul bala. Yang tadinya Allah mau memberikan musibah karena kita silaturahim tidak jadi. Yang tadinya rezekinya kita serat, ya rezekinya kangelan, angel temen, karena berkait silaturahim, insya Allah rezekinya luas, rezeki agung. Itu harus kita yakini. Kalau itu nggak kita yakini, dalam silaturahim banyak rezeki, banyak ilmu, banyak keberkahan, maka kita apa? Sempit hatinya. Buktinya nih, kita silaturahim di sini nih, ada rezeki, ada kopi, ya, ada bolet, ada gedang, ada ilmu yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Setelah kita kenal jadi persaudaraan, ya, tambah lebih baik. Ini banyak ilmu, banyak kabar. Karena apa? Karena wasilah silaturahim. Nih, jadi intinya kita belajar, ayo bersama-sama. Kalau kita ada tamu, ya, kita wajib menghormati semampunya, memuliakan semampunya. Punyanya apa? Air putih, kasih air putih. Punyanya bolet, kasih bolet. Sumpama punyanya uangnya lebih, kasihkan.
uangnya. Punyanya ilmu, kasihkan ilmunya. Itu. Jadi disinilah bentuk daripada silaturahim. Ada nilai apa? Saling tolong menolong, saling gotong royong, saling pengertian, saling membuka kesadaran. Ini silaturahim. Nah, selanjutnya apa kata Nabi? Kelebihan dan keutamaan orang silaturahim dan memuliakan tamu apa? Fa innahu idza najala biqaumin najamahu rizquhu. Satu kata Nabi, ketika kita silaturahim, contoh silaturahim ini berbagai daerah nih, silaturahim keasinan di sini. Seumpama Kang Ahmad, Kang Mustafa, Kang Nur, Sohibul Kang di sininya itu tuan rumahnya didatangi nih berbagai daerah. Ini apa? Datangnya tamu 10 orang di sini, 20 orang di sini apa? Allah akan menurunkan rezeki masing-masingnya. Mulanya suatu bukti, alhamdulillah, setiap malam Rebo ini semakin ada datang 1, 2 bertambah, semakin rezekinya itu dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Jadi beruntung ketika kita rumah, majelis, ya, pesantren, terus banyak pesantrinya, banyak tamunya, silaturahimnya, itu berarti apa? Menunjukkan banyak rezekinya. Tinggal kita apa? Yakin atau enggak. Kalau kita yakin, insya Allah banyak rezekinya. Karena apa? Karena hidup selain kita kepengen selamat, selain kita kepengen diangkat derajatnya oleh Allah, kepengennya itu apa? Banyak rezekinya. Kalau banyak rezekinya, insya Allah ibadah itu nikmat, ibadah itu tenang, adem, ayem, tidak kepikiran. Saya yakin di sini ini merasakan, ya, berkah silaturahim, berkah ziarah, berkahnya kita ngobrol-ngobrol ilmu. Insya Allah saya yakin saudara-saudara ini malam ini apa dan seterusnya banyak rezekinya. Buat apa banyak rezekinya? Bi amwalihim wa anfusihim. Buat apa? Buat berdakwah dan menghidupkan agama-agamanya Allah. Nih, kalau keluarga istri tetap wajib, ya, tapi bonusnya kalau kita dikasih rezeki lebih oleh Allah, tambahannya apa? Untuk dakwah dan menghidupkan agamanya Allah, baik di masjid, baik di tempat para buyut, para wali-wali, baik di pesantren, baik di majelis. Itu yang harus kita tanamkan. Karena apa? Kalau kita ingin ditambah rezekinya oleh Allah, jangan hanya memikirkan buat anak istri aja. Pikirkan umat, pikirkan tempat-tempat majelis, pikirkan para anak yatim, pikirkan orang-orang yang gak mampu. Insya Allah kalau memikirkan itu adalah salah satu kunci supaya ditambah rezekinya. Baru hanya niat saja berpikir, walaupun nanti prakteknya susah, tapi insya Allah kalau punya pemikiran seperti itu akan terjadi rezeki itu banyak. Paham ya? Nih, jangan buat diri sendiri. Nah, terus apa kata Nabi? Wa idartahala irtahala bidunubi. Nih, contoh. Nih kita bertamu di asinan nih, atau kita bertamu di Kiai OH, di pesantren. Nih orang 20. Setelah kita bertamu di Kiai OH atau di sini, kitanya pulang nih. Nah, pulang itu, ya, kita yang bertamu pulang itu membawa apa? Membawa dosanya yang kita tamui. Jadi apa? Kita membawa dosa. Contoh di GOH yang tadi banyak nih, ngapunten. Ini apa? Ribuan orang datang, dosanya Kang OH, kesalahannya Kang OH, kesalahannya para santri itu dibawa dosanya oleh tamu. Amin. Itu kata Nabi. Silaturahim di Cak Nanang, orang 20, ya. Pulangnya ini kita yang 20 nih membawa dosanya Cak Nanang. Ini kata Nabi harus kita yakini. Iya enggak, masa sih begitu? Silaturahim di Kang Kaji, di buyut di sana, pulang membawa dosanya Kang Kaji. Di asinan di sini ada Kang Mustafa, ada membawa dosanya Kang Mustafa. Di Tiroke membawa dosanya. Itu. Nah, kata Nabi apa? Membawa dosa, terus apa? Biduni ahli manjili
fayulqi biha fil bahri, dibuang di laut. Jadi begitu kita pulang ya, kita membawa dosa tuan rumah, kemudian apa? Kita dibuang oleh Allah dosa tersebut itu di laut. Yakin nggak seperti ini? Yakin nggak? Kalau nggak yakin, ya sudah nggak usah silaturahim. Tapi buktinya saudara-saudara nih yakin bahwasanya silaturahim itu banyak rezeki, banyak barokah. Betul tidak? Betul. Karena apa? Ucapannya kanjeng Nabi. Tuh, makanya masya Allah. Nih Cak Nanang nih sebagai contoh buat kita. Silaturahim kemana-mana. Terima kasih kepada Allah dan Cak Nanang. Karena apa? Begitu Cak Nanang pulang membawa dosanya para kalian semua. Ini makanya kita apa? Berterima kasih kepada Allah dan berterima kasih terhadap orang yang silaturahim tamu. Itu. Jadi kalau kita ditamui tetap dimuliaan. Nih ada kisah terakhir ya. Di zamannya kanjeng Nabi itu sering antara suami istri setiap hari Kang Aden dipertamui ya banyak orang nih. Sampai 1 minggu itu pulang ada, sampai berbulan-bulan. Suatu ketika sang istri itu apa? Sang istri itu marah, bosen, jenuh, ya tekor. Akhirnya apa? Dimarahin, tidak boleh silaturahim kembali. Akhirnya apa? Suaminya itu bingung. Ini gimana ini? Teman-teman kita senang bermain, senang silaturahim. Akhirnya apa? Sang suami itu ketemu dengan Rasulullah. Nah setelah ketemu dengan Rasulullah, suami itu menghadap. Kenapa? Wahai Rasul, aku lagi kebingungan. Ya, aku lagi bingung nih bagaimana istriku itu marah-marah. Sebab kenapa? Sebab apa? Gara-gara teman-temanku banyak yang silaturahim kumpul di rumahku. Kata sang suami, wahai Rasul. Oh, kalau begitu ya udah. Nanti besok kasih tahu istrimu ada tamu. Bilang aja tamunya itu saya. Singkat cerita, sang suami itu pulang ke rumahnya. Wahai istriku, nih besok mau ada tamu. Wah nggak boleh. Jangan, saya sudah tidak menerima tamu lagi. Akhirnya apa? Sang suami itu bicara, wahai istriku, tamu ini bukan teman-teman yang biasa kita ini. Ini adalah tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senang seketika, alhamdulillah. Akhirnya dengan singkat cerita, Rasulullah itu datang terhadap orang tersebut. Akhirnya apa? Dijamu, dimuliakan semuanya, dikasih makanan, dikasih rokok, dikasih kopi, semuanya dijamu, dihormati, dimuliakan. Singkat cerita, Rasulullah itu izin pulang, mau pulang. Wahai seorang laki-laki, tolong sampaikan pada istrimu, nanti kalau aku pulang, istrimu suruh duduk, suruh melihat ya, atau berdiri di depan rumah, suruh melihat punggungku ini, punggungnya Rasulullah. Singkat ceritanya, pulang Rasulullah, suaminya menyuruh istrinya suruh lihat Rasulullah, dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihatkan oleh Allah ke punggungnya Rasulullah itu apa? Dosa-dosa istrinya, dosa-dosa suaminya itu dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah itu apa? Membuang dosanya si tuan rumah tersebut itu ke laut. Inilah sehingga Rasulullah itu menyebutkan dalam kitab Rasulullah ada asbabun nuzul. Jadi kalau kita kepengen banyak rezekinya, apakah kita senang silaturahim, apa kita senang menerima orang mertamu? Tinggal kita pilih, sama-sama sama aja. Nih cirinya. Ini seperti mudah-mudahan kita silaturahim malam ini diperkuat, kemana aja kita silaturahim apa mendapatkan rezeki yang banyak, amin ya robbal alamin. Ini buktinya datang ke sini hanya modal silaturahim, niat banyak rezeki nih, ya kan? Ada ilmu, ada kopi, ada ini. Ya, modalnya hanya apa? Modal niat, hanya modal bensin, wabul gotin, syaratnya niat. Ini dapat ilmu banyak. Ini suatu bukti, ya, suatu bukti. Mudah-mudahan ya kita bermanfaat ilmunya fiddin wa dunya wal akhirah. Ya sebelum kita tutup, kita pasrahkan untuk kepada
ketua kita Cak Nanang untuk menyambut seperti biasa. Kepada Cak Nanang, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kula hormati, kula muliakan para sepuh, para sederek, ohalan para santri. Kula ucapakan selamat hari santri. Kalian sampai kapanpun tetap santri. Amin. Ya, santri untuk meneruskan tongkat estafet yang telah disampaikan secara turun-temurun. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul bersilaturahmi. Ya, Pembahasan tadi juga menyangkut dengan pesan-pesan Kanjeng Sinuwun Syekh Syarif Hidayatullah dari kitab Martabat Tembung Wali yang ditulis oleh Kiai Mas Ragil dari Keragilan. Salah satunya adalah muliakan ing tetamu. Kan pada baik tadi ya. Iya. Muliakan ing tetamu. Penyusun. Ya. Terus dan hormat ing wong tua, guru, terus menghormati para pemimpin juga bagian dari yang disampaikan. Jadi Kanjeng Sinuwun menyampaikan secara estafet dari kitab yang tadi dibacakan ya, dari Kanjeng Nabi ke Sayyidina Ali sampai terus kepada zuriyahnya dan kepada penerusnya. Jadi alhamdulillah kita bisa terus bersilaturahmi di tempat-tempat pebuyutan ini yang sudah rutin tiap malam Rebo di Asinan, malam Jumat, malam-malam yang lain juga di tempat-tempat leluhur. Dan ini ada informasi nanti bulan depan minggu pertama kita juga ada undangan silaturahmi di daerah Cirebon Timur. Cirebon Timur di daerah Penyamunan Syekh Abdul Kafi. Jadi di Cirebon itu alhamdulillah banyak wali-walinya, ribuan wali ya Allah. Untuk agenda malam minggu dari Majelis Pangeran Pesarian juga ada agenda untuk sama-sama kita ziarah ke makam Kanjeng Sinuwun Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi saudara-saudara yang mau ikut bisa berkoordinasi, nanti saya sampaikan ke Mama Raden Panca dan Mama Raden Hasan untuk dikomunikasikan siapa yang ikut supaya nanti disanya bisa berkoordinir. Jadi majelis-majelis yang ada di kebuyutan ini kita saling sinergi, saling bersilaturahmi, mengunjungi, karena itu merupakan hal yang baik dari kebuyutan, dari pesantren, dari padepokan dan semua. Itu kita harus menjalin silaturahmi. Untuk Jumatnya kemarin juga alhamdulillah kami sudah silaturahmi ke tempatnya Kang Haji Thomas di daerah Majalengka. Ternyata di sana juga banyak leluhur-leluhur kita persilangan pernikahan antara Cirebon dan keluarga di daerah Pasundan ya. Kemarin juga dapat info dari Kang Heru ada silaturahmi juga ke Majalengka yang masih jalur dari Sunan Telaga Manggung. Itu nanti kita bertahap, insya Allah nanti kita musyawarah bagaimana kalau setiap ya minimalnya 3 bulan sekali kita keluar untuk silaturahmi ke Sabandina ya. iya, yang Sabandina tetap berjalan, yang bulanan, yang tahunan nanti akan ada. Daerah Garut juga sebetulnya udah nunggu akan. Ya di daerah Garut, di Pangeran Papak, di Karuman dan semuanya ini sudah nunggu, tinggal nanti kita matangkan, kita silaturahminya lintas, dan hanya di daerah Cirebon saja, melainkan Jawa Barat lah minimalnya yang berkait dengan persaudaraan terah dari yang Prabu Siliwangi dan terah dari para wali khususnya di daerah Jawa Barat, sehingga menyebar nanti ke wilayah yang lain.
untuk menularkan kegiatan-kegiatan yang seperti ini agar kita bisa menjalin silaturahmi dan mengingat tapi uang bakal mati. Jadi untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan untuk saling mengenal antar saudara. Dan lihat tadi ya disampaikan Ustadz ya, jangan lihat kopernya ya, hari koper sih kadang ya dilihat dari isi kebaikan ya tadi ya, kebaikan. Jadi semuanya kita menjalin silaturahmi agar bisa kita mendapatkan keutamaan. Namanya silaturahmi dapat keutamaan yang luar biasa. Selanjutnya maka kita diskusikan yang tadi disampaikan oleh Ustadz Sultan. Ya, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Cak Nanang selaku penggerak Kopdariut Kesadaran Ibuyutan. Ibuyutan itu sama adalah itu para kiai, para syekh. Ya, para kiai itu bukan hanya mengajarkan nilai-nilai keilmuan agama, tetapi para kiai, para ulama, para santri itu ada apa? Menggiring ya, meneladani, membimbing umat dan negara bangsa kita Indonesia. Jadi kita sangat bersyukur sekali kepada Allah menghidupkan para buyut, para ulama, para santri. Udah apa? Sama saja kita apa? Menghidupkan negara kita, negara Indonesia, khususnya Cirebon. Mangga nanti kita sama-sama memberikan penambahan ya. Nanti biar kita nanti diskusi sama-sama. Ya, waktunya nanti sebelum kita ke yang lainnya, saya minta pada Kang Oha untuk menambahi wawasan keilmuan ya sambil 15 menit, nanti sambil yang lainnya kita diskusi. Pada Kang Oha, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala habibikal Mustafa. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, yang saya hormati pangersa Kang Ustadz Sultan, pangersa Kang Raden Endang, dan semuanya yang hadir di tempat ini.
mohon maaf barangkali tidak disebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Semoga semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, berkah rizkinya, bahkan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, putra putrinya soleh dan salihah, dan almarhum yang sudah meninggal dunia semoga diterima iman, Islam dan ihsan, diampuni dosa-dosanya, bahkan diberikan cahaya di alam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita melanjutkan dari Kang Ustadz Sultan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, tidak ada nilai kebaikan apabila di dalam satu pertemuan, dalam satu tempat tidak ada dikedepankan tiga hal. La khaira fi kasirim min najwahum. Ini adalah kelompok, ini adalah golongan, ini bisa disebut organisasi, bisa disebut gabungan, bisa disebut majelis, bisa disebut apapun bentuknya. Yang penting ada tiga hal. Apa tiga hal tersebut? Illa man amara bisadaqatin. Memerintahkan tentang sedekah. Kadang-kadang kita punya asumsi bahwa sedekah itu ngasih rokok, ngasih kopi, ngasih pisang, ngasih makanan. Padahal sedekah itu banyak ditafsirkan. Salah satu di antaranya, contoh, saya mengucapkan Assalamualaikum, maka jawabnya Waalaikumsalam. Nah, berarti Bapak, Ibu termasuk orang yang pelit. Apa itu pelit? Senang? Koret, medit, merengket, jahe. Jadi kalau saya sodako 1, maka Bapak dan Ibu sodakohnya 2. Misalnya Assalamualaikum, maka jawab Waalaikumsalam warahmah. Udah itu aja Pak. Kalau saya memberikan keselamatan kepada Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu menjawab 2 untuk saya. Waalaikumsalam warahmah. Semoga saya pribadi, Kang Ustadz, Kang Raden diberikan selamat dan kasih sayang dari Allah. Amin. Saya coba sodakoh 2 Pak. Bapak dan Ibu berarti berapa? 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ditambah 3 Pak. Ya Allah, bukan hanya kasih sayang Allah yang turunkan hari ini, tapi wabarakatuh, berikan keberkahan. Apa itu berkah? Zaidatul khair, bertambah kebaikan. Walaupun kita punya uang 10.000, tapi duha dilaksanakan, sholat fardu dilaksanakan, ngaji Al-Quran dilaksanakan, poligami dilaksanakan. Yaitu bahasa mubalik, Kang. Ya, artinya kebaikan terus dilaksanakan. Walaupun kita punya 10.000. Karena banyak orang yang punya 1 miliar, tapi kadang-kadang susah untuk sholat, susah untuk baca Al-Quran, bahkan gak ada waktu untuk berziarah ke makbarah.
saking sibuknya menghitung uang, saking sibuknya menghitung kwitansi, saking sibuknya menghitung utang piutang. Yang selanjutnya, kalau saya bersedekah 3, maka ibu dan bapak harus jawab 4. Bersedekahlah 4. Kalau saya ngasih air, ibu dan bapak tambahlah dengan pisang. Kalau saya ngasih air sama pisang, ya tambahlah sama ini apa Pak? Bala-bala atau gorengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi Pak, wa magfiratuh. Semuanya, wa mag. Ya Allah, semoga yang mengucapkan salam tersebut diampuni dosanya. Amin. Amin. Karena Pak Ustadz Sultan tadi mengatakan yang keluar dari tempat ini dari duduknya saja udah Allah ampuni semua dosanya. Amin. Pulangnya dari sini bapak dan ibu meninggal sampai rumah, maka man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji. Meninggal dari sini, Pak, pulang dari sini, siapa yang mau meninggal pulang dari sini? Maka bapak dan ibu sampai rumah meninggal, ya is dead ya. Apa is dead itu Bang? Maut, maka bapak dan ibu bernilai jihad fi sabilillah. Amin gitu Pak. Amin. 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 Kenapa? Susah banget mau meninggal deh ya. Banyak orang yang takut padahal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Banyak orang yang cinta dunia dan takut mati. Justru yang takut dengan mati justru akan matinya cepat. Kenapa para ulama dulu, para kiai dulu justru meninggalnya lama-lama? Karena setiap hari, ya Allah kapan saya akan dicabut nyawa ini? Ya Allah, kalau seandainya umur ini panjang, lalu seandainya maksiat terus, ya Allah mendingan meninggal hari ini juga. Itu para ulama dulu Pak. Dipanjangkan umurnya, tapi kita berapa banyak minta duit sama Allah, berapa banyak minta rezeki sama Allah, berapa banyak minta mati dalam satu hari. Hari ya Pak. Ayo kita robah, doanya kita robah. Ya Allah, seandainya kami semua akan meninggal dunia hari ini, ya Allah jangan sampai keluar iman, Islam dan ihsan. Kami ingin semuanya meninggal seperti almarhum al-maghfurlah para waliullah, orang yang mati bisa menghidupkan yang hidup. Kalau seandainya ya Allah belum bisa saya nanti mati lalu menghidupkan yang hidup, jangan mati dulu ya Allah, belum bermanfaat hidup saya ini. Maka Kang Ustadz Sultan mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sampai mana ya tadi Kang Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh. Jawab Pak. Saya empat nih. Jawabnya berapa? 5, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuh wa ridwanuh. Ya Allah, yang mengucapkan salam bukan hanya diampuni tapi mendapatkan ridho Allah. Amin. Karena orang yang akan menempati surga bukan kiai, bukan habaib, bukan orang yang punya ilmu, bukan orang yang punya harta, bukan orang miskin. Lalu siapa yang akan menempati surga? Ya batagu nafadla minallahi waridwana, adalah orang-orang mendapatkan keriduan. Mungkin saja bisa terjadi kita semua. Amin. Amin. Tuh, kan hari amin mah tarik pisan. Eling eling umat eling eling ditita berjamaah kalah cicing di imah. Ngerti nggak Pak? Ya harus ngerti. Masa saya berusaha mengerti bahasa Angdang ya, bahasa Kang Ustadz, masa Kang Angdang nggak mau mengerti saya? Yo, eling eling umat eling eling ditita berjamaah kala cicing di imah. Imah itu apa Kang Dang? Rumah, ayo. Ditita maca Quran kadon weaan ditita pangaos
SMS-an, kadon SMS-an. Ayo semua. Eling umat eling ditita berjamaah kadon ditita maca Quran kadon PA-an ditita pangaosan kadon SMS-an. Berjamaah sama munfarid sama sendiri, fadilahnya yang besar mana Pak? Ya berjamaah. Ya ulangi lagi. Berjamaah sama sendirian, fadilahnya yang paling besar mana tuh? Pernah para ustadz, para kiai, guru-guru kita semua, orang yang berjamaah akan mendapatkan pahala 27 derajat. 27. Ada udah yang mengerti belum Pak? Saya sampai hari ini belum ketemu Pak. Tapi Bapak nurut terus. Ya, sama ustadz sama kiai ya. Tapi saya pelajari waktu saya di Paledang Suci Pak, waktu ngerab. Kenapa ada 27? Kan kalau di ngerab itu di Mama Paledang Suci, beliau mengatakan paslun ari hiji pamisa carita mubtadaun wa alamatuhu domatun dhahiratun fi akhirih. Satu-satu Kang Agus. Ya, kenapa jadi mubtada, kenapa jadi dhamma? Wah, panjang Pak. Ketemulah 27 Pak. Apa 27? 2 sama 7 9. Ternyata orang yang berjamaah itu sempurna Pak. Padahal baca suratnya nggak dibaca, hanya Fatihah saja. Walaupun nggak dibaca surat, walaupun mungkin waktu ruku dibaca tasbihnya hanya 1 kali, bahkan tidak dibaca karena hukumnya sunnah. Yang penting rukunya, ternyata disempurnakan sholatnya. Amin. Amin. Coba sendiri Pak, bayangin. Coba sendiri. Allahu Akbar, trak. Meja makan. Ada gurame. Ingat sama apa tuh? Ya. Makanya ada anekdot, ada sebuah perumpamaan. Apakah sholat dulu sebelum makan atau makan dulu sebelum sholat? Makan dulu. Sekali lagi. Makan dulu sebelum sholat atau sholat dulu sebelum Makan. Ya. Makan dulu. Baik. Makasih Pak. Makasih. Setuju Pak. Tapi tolong set. Lihat situasi dan kondisi. Ada dur, cong, ada deui, cong, dur. Ulangi lagi. Ada dur, cong, ada deui, cong, dur. Dub. Non, salat duhur. Selesai bedub, selesai adan, cong apa? Salat. Ini yang lebih bahaya Pak. Cong salat duhur, dur asar, ini bahaya Pak. Ya saya belum makan Ustad. Lagi makan tuh, datang salat apa? Kira-kira Pak, kalau saya dibahasakan begitu, Bapak mau makan dulu, salat dulu Pak? Ya habisin Salat dulu. dulu lah, cek siapa? Salat dulu lah. Bayangin Pak, 10 menit lagi waktu salat apa? Asar. Padahal kita belum wudu, belum ganti baju itu bukan bagus, tapi suci. Karena suci pasti bersih, tapi bersih belum tentu suci. Itu untuk salat Pak. Ya. Maka urusan sah dan tidak itu urusan ilmu. Urusan diterima, urusan siapa? Tadi kita sholat isya nggak Pak? Kita sholat isya nggak tadi? Terima nggak? Padahal saya udah nyampein Ustaz, jangan lupa lagi ya. Ulangi lagi. Tadi sholat isya nggak Pak? Saya ulangi. Tadi sholat isya nggak? Diterima nggak? Ayo jawab. Diterima. Udah yakinkan. Ulangi. Oh, yakin. Diterima. 1. Karena terima urusan siapa? Gusti Allah. Makbul urusan siapa? Allah. Sedangkan urusan sah dan tidak urusan kita. Tadi sholat isya nggak wudu, sah nggak Pak? Ah, udah selesai. Berarti kalau nggak sah diterima nggak? Enggak. Ya udah selesai. Simple, Ustaz. Ya. Kenapa harus berdebat terus? Jangan berdebat, Pak. Takut sholatnya nggak diterima. Makanya saya mah kalau ada perdebatan saya selalu mundur, Pak.
Karena almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Ilyas Suryat anallah yanfa'una min barakatihim. Ilmu itu bukan untuk diperdebatkan, tapi ilmu itu adalah untuk memberikan cahaya. Ilmu itu untuk menerangi. Maka tadi disebut wasirajam munira, lampu penerang bukan api. Karena pangkat Rasulullah sebelum Al-Amin itu yang pertama sirajul munir. Itu pangkat pertama. Kadang-kadang banyak orang yang mengatakan bahwa pangkat pertama Rasulullah itu Al-Amin. Padahal bukan itu, Pak. Tapi sirajul munir atau sirajul munir. Di Al-Quran ada Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubassiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Ya. Selesai ya Pak. Kalau saya sodako 1, Bapak Ibu berapa? 2. Kalau saya 2 berapa? 3. Kalau 3 4. Kalau 4 6. 5. Selesai Pak. Makanya tolong Ibu dan Bapak baca salam itu jangan sembarangan. Ternyata salam itu adalah hipnotis. Ada hipnotis, ada hipnosis. Kalau hipnotis dipegang langsung jatuh. Kalau hipnosis salam itu yang dipakai. Satu saat saya berangkat ke ceramah ke daerah Sindang Laut, perbatasan Pak. Kan itu banyak apa tuh? Angdang, daerah Sindang Laut ke sana tuh banyak hutan-hutan, belokan-belokan tuh. Lalu di pas pertengahan itu ada yang memberhentikan pakai celurit Pak, pakai celurit. Makanya kalau kita masih takut dengan celurit, berhenti ziarah Pak. Betul. Ya, berhenti zikir Pak, berhenti kita baca Quran. Ternyata Masya Allah makhluk yang namanya celurit kalah dengan salam Pak. Begitu datang yang bawa celurit, kebetulan mobil itu kan sekarang pakai kaca apa? Pembukaannya tuh. Apa namanya? Matic. Matic kan pakai apa tuh? Iya. Share. Share. Tombol. Begitu dipijit, kata santri saya nih, kata santri, Kang, itu di depan ada yang mau melakukan pendoliman lah kan gitu. Lalu saya nanya nih ke santri, kamu punya wudhu nggak? Punya. Akan masih? Ya iyalah, saya setiap kemanapun harus punya wudhu Pak. Jadi artinya punya wudhu itu begini, batal ya wudhu, batal wudhu, kentut wudhu, kencing wudhu gitu maksudnya Pak. Bukan terus 24 jam wudhu nggak batal-batal. Ya, makanya itu wudhu itu penting dengan salam Pak. Akhirnya saya buka tuh kaca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Hafal doanya nggak Pak? Hafal doanya nggak? Ya nanti silaturahim ke Sirajul Munir sambil bawa pisang ya Pak ya. Sillahi tamil kabiri ala tusallitu alaina jabbaran anida wala saitanan marida wala insanan hasuda wala dha'ifan wala sadidan min khalqika barran wala fajiran. Itu dari yang Papa. Pijit sedikit Pak. Keluar tuh orang yang bawa apa? Celurit. Saya hanya baca apa Pak? Assalamualaikum. Jatuh langsung Pak cerulitnya. Lalu saya menafsirkan, ternyata salam itu bisa menghipnosis Pak. Salam itu bisa memberhentikan yang marah. Coba kalau ada yang marah nih, nanti misalnya istri kita marah nih Pak. Pak, Bapak punya istri enggak? Nah, istri kita marah nih. Udahlah Bu, jangan dengar Bu, karena sendirian Bu. Istri kita marah nih, marah sama kita karena kita nggak kerja. Wah, juara terus kamu, bergadang terus, pagi-pagi tidur kan gitu, marah Pak. Assalamualaikum, langsung berhenti Pak. Dicoba aja Pak Gus, coba aja lah. Ya. Dan itu ternyata salam itu luar biasa. Oke, terlalu panjang ya Ustaz ya. Belum beres ini, baru 1 nih. Nanti aja lah kalau kesini lagi mudah-mudahan bisa dijelaskan semua. Amin. Intinya tidak akan ada kebaikan apabila tidak ada 3 hal. Yang pertama ilaman amaro bisodaqatin, perintahkanlah tentang sedekah. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan rokok, bukan hanya dengan kopi, makanan, jaburan dan yang lainnya, tetapi sedekah itu bahagiakan orang lain. Contoh, kita hitung ya, kita hitung 3 kali ya, kita senyum semua. 1, 2, 3. Ayo senyum Pak. Nah, itu sedekah Pak. Itu sedekah.
Ulangi Betul, lagi, betul. hitungan ketiga. Siap, yang membelakangi saya tuh, yang gondrong siapa tuh? Sini. Siap. Wah, siap. Ulangi ya, kita senyum semua ya, supaya pulang dari sini banyak uang, Mbak. Amin. Amin. Banyak duit, Pak. Amin. Banyak beras. Amin. Nah, tolong Pak, kalau ada yang mewah itu jangan cemerut terus. Insya Allah Pak, rezeki halal rezeki Pak. Ya ulangi, siap. Dalam hitungan ketiga kita mulai senyum semua. 1, 2, 3. Terima kasih. Wallahumma biqil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ustaz. Terima kasih pada Kang Oha. Aduh. Semuanya itu Kang Oha itu mengajak al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Mengajak segala sesuatu itu harus berdasarkan ilmu, berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis. Artinya kalau yang kita keluarkan itu Al-Quran, maka poin pertama adalah pasti itu mendapatkan rahmat. Amin. Yang penting kitanya diem, dengarkan, senang, itu insya Allah. Termasuk tadi bahasa senyum itu juga bagian daripada sodako. Nah, kaitan salam itu betul. Artinya tadi mengajarkan keilmuan itu jarang yang kita terangkan. Jadi begini, udkhuluha bisalamin aminin. Ketika kita mengamalkan salam, uluk salam, maka kita akan selamat poinnya. Dimanapun itu. Dimanapun. Jadi itu ajaran Rasulullah, ajaran apa? Para wali-wali. Nah, sudah selamat ya aman, damai, tenang. Yang ada itu ya udah berkah, enak. Nah itu sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, diceritakan tentang waktu perjalanan dulu. Itu betul sekali. Betul. Nah, poin dari tadi yang kita sampaikan, terkadang mohon maaf tadi udah apa sih enak kan, bahagia, senang, cuman kadang-kadang lupa. Jadi poinnya, ayo panjang umurnya, yang sekiranya panjang umurnya itu bermanfaat. Amin. Itu bermanfaat ilmunya, tenaganya, semuanya bermanfaat lah. Hartanya, tenaga, apa sih, kakinya, mata, semuanya bermanfaat. Jadi jangan sampai tambah umurnya panjang tapi malah nggak manfaat, malah bikin resah, malah bikin apa ya, suasana nggak enak. Jadi suasana yang sekiranya bikin orang itu bahagia. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh orang Allah, maka kita suka senang membahagiakan orang. Kalau kita ingin dipermudahkan oleh Allah, maka kita harus sering mempermudahkan orang. Itu yang tadi simpelnya ya, kesimpulannya. Terus kaitan tentang sodako, surga, nih 3 lagi nih. Ini perlu kita merespon tadi ya. Rasulullah itu ya Ali itu maktuban. Rasulullah itu melihat dalam ala babil janati, di pintu surga itu ada tulisan. Tulisan itu apa? 3. Ini perlu. Angti muharramatun, haram masuk surga 3 perkara. Yang pertama itu apa? Ala kulli bahilin, orang yang pelit. Orang pelit itu nggak akan masuk surga. Yaitu tadi tentang pengertian ilmu sodako, yang tadi ayatnya juga membahas salam. Rasulullah sama seperti itu mengajarkan. Kalau kita dikasih tadi uang contohnya 1000, maka kita berusaha mengasih ke orang yang kita ini adalah 2000. Itu ajaran Rasulullah. Itu adalah perintah dari Al-Quran, supaya kita dikasih juga lebih oleh Allah. Itu satu poinnya. Makanya Rasulullah di dalam surga yang pertama nggak akan masuk surga yaitu orang yang pelit. Berarti nyambung kan? Ini kan nyambung. Yang kedua yaitu apa? Wa'akin, orang yang apa? Durhaka terhadap orang tua. Ini sangat masya Allah ya. Ini orang yang durhaka terhadap itu nggak bakalan masuk surga. Yang ketiga apa? Watamamin, orang yang suka ngomongin orang. Nih yang perlu kita waspadai, yang perlu kita belajar, perlu kita terus introspeksi sama-sama. Nah, karena apa? Perlunya apa? Kita saling mengingatkan. Karena yang namanya ucapan itu, inilah memang kita dibuat oleh Allah mulut untuk berbicara. Kadang ada salahnya, ada benarnya, ya kan? Nah, disinilah kita harus punya jiwa apa?
Raufur Rahim, jiwa yang kasih sayang, jiwa yang pemaaf. Siapa jiwa yang pemaaf kasih sayang itu? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, paham ya? Kesimpulan tadi dari Kang Oha itu seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan manfaat. Monggo, terima kasih pada Kang Oha dan yang lainnya, mungkin Kang Kaji Thomas atau yang lainnya untuk menambahkan ya wawasan-wawasan yang lainnya, kami persilakan. Sedikit aja Ustaz, sedikit aja. Ya, monggo.